Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Apriliana Jaya Putri dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan membahas materi teks editorial. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu teks editorial. Teks editorial adalah artikel yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang di masyarakat. Perbedaan editorial dengan opini. Editorial itu berasal dari redaktur atau tim redaksi, sedangkan opini berasal dari pembaca yang dikirimkan ke redaksi. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Artinya, hal-hal yang membedakan teks editorial dengan teks lainnya. Yang pertama, aktual dan faktual. Aktual artinya tulisan harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Sedangkan faktual artinya informasi tersebut harus berdasarkan fakta yang terjadi. Kemudian yang kedua, sistematis dan logis. Teks editorial harus disusun dengan sistematis yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Selain itu, teks ini juga harus dapat diterima logika dan tidak imajinatif. Yang ketiga, argumentatif. Dalam teks editorial, penulis harus memaparkan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi dengan jelas. Kemudian struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Pertama, kita bahas dulu pengenalan isu atau tesis. Tesis merupakan bagian pendahuluan pada teks editorial yang berisi penyampaian pendapat atau sudut pandang redaksi mengenai suatu permasalahan. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian, penyampaian pendapat atau argumen merupakan pembahasan atau tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan pada bagian tesis. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang itu merupakan simpulan, saran, atau rekomendasi yang berisi harapan redaksi kepada pihak terkait agar mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kemudian, kaidah kebahasaan teks editorial ada 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata populer. Yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang keempat, menggunakan kalimat retoris. Yang kelima, menggunakan kalimat fakta. Dan yang keenam, menggunakan kalimat opini. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata-kata populer. Artinya, kata yang dipakai dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi. Contohnya, kata lesu lebih populer dari kata resesi. Kata waktu lebih populer dari kata momentum. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata ganti penunjuk. Jenis kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, ini, itu, tersebut. Kemudian, kaidah kebahasaan teks editorial yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Contohnya, karena, jika, oleh sebab itu. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contohnya, apakah pemerintah akan tetap menutup mata dan telinga terhadap protes-protes yang dilayangkan masyarakat terhadap kebijakan tersebut? Kemudian menggunakan kalimat fakta. Kalimat fakta merupakan kalimat
yang berisi sebuah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya atau berdasarkan fakta. Contohnya, sumber data yang menjadi pegangan pemerintah untuk membuka ekonomi di 4 provinsi dan 25 kabupaten atau kota disampaikan secara terbuka. Kemudian menggunakan kalimat opini. Kalimat opini merupakan kalimat yang mengandung pendapat, pikiran, dan pendirian penulis. Contohnya, sumber data yang menjadi pegangan pemerintah untuk membuka ekonomi harus disampaikan secara terbuka. Sekian dari saya, salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.